Akhir dunia kita dan anak saya Sarah, putra saya Andaka kini berusia 11 tahun. Sejak kecil ia sudah dikenalkan olahraga bulu tangkis oleh ayahnya. Tidak ada hari tanpa raket dan kok bagi Andaka. Pulang sekolah, istirahat sebentar, ia langsung berangkat menuju lapangan badminton. Weekday dan weekend tak ada bedanya. Tak pernah saya melihat ia bersantai atau menekuni hobi lain yang umumnya digemari anak-anak seusianya. Ketika masuk musim kompetisi, jadwalnya semakin padat. Beberapa kali bahkan Andaka terpaksa bolos sekolah karena bentrok dengan jadwal kompetisi. Waktunya berinteraksi dengan teman sekolahnya pun sangat minim. Saya melihat hubungan putra saya dan ayahnya seperti ada yang kurang. Andaka anak yang penurut, tidak pernah saya melihat Andaka membantah. Ia tetap menjalaninya meskipun dengan terpaksa. Kalau kebetulan ia sedang menonton acara kesukaannya, kemudian terdengar mobil ayah memasuki gerbang rumah, Andaka langsung men-switch ke channel bulu tangkis. Tubuh Andaka yang tadinya santai langsung mode siaga. Terus terang saya yang melihatnya saja lelah. Sikapnya seperti seorang atlet yang hormat pada pelatihnya, bukan seperti anak kepada ayahnya. Namun setiap saya sampaikan keresahan saya pada ayah Andaka, suami saya mengatakan, "Perasaan kamu aja kali, anaknya enjoy kok." Akhirnya saat itu datang. Andaka datang memeluk saya. Pertahanannya runtuh. Ia katakan sudah capek. Ia minta berhenti berlatih bulu tangkis. Ia mohon pada saya untuk mendukung keputusannya. Ia katakan sangat membenci bulu tangkis dan mual setiap menjelang jadwal latihan. Akhirnya saya sampaikan permintaan Andaka pada ayahnya. Namun di luar dugaan, amarah suami saya meluap. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya tak mau lagi meneruskan cita-citanya untuk menjadi atlet bulu tangkis nasional. Iya, cita-cita ayah, bukan cita-cita Andaka. Saya bersyukur putra saya berani mengungkapkan isi hatinya dan memvalidasi dugaan saya bahwa ia terpaksa menjalani ini semua. Meskipun saya senang dengan semua pencapaian putra saya, namun bagi saya yang terpenting adalah ia bisa menjalani hidup dengan sukacita tanpa paksaan. Di dunia kita dan anak, ayah dan bunda yang ada di studio dan juga yang ada di rumah. Saya tidak sendiri pada episode kali ini akan membahas luka batin orang tua ini apakah kemudian bisa diturunkan kepada anak dalam berbagai cara ataupun dengan cara mendidik yang salah. Luka batin ini apa akan transfer? Nah, saya akan membahasnya langsung bersama dengan Mbak Herta Kristabel Hambali, psikolog klinis anak dan juga remaja. Mbak Herta, apa kabar? Baik. Nanti juga di segmen selanjutnya akan ada Kak Yana yang akan membacakan dongeng bersama dengan adik-adik dari SD Islam Al Munir Tambun, Bekasi. Halo adik-adik, masih semangat ya? Hai. Ya dan bunda, langsung saja kita akan bahas. Ini adalah kisah dari bundanya Andaka. Nah, kecurigaannya ternyata benar. Anaknya tidak suka bermain bulu tangkis. Sampai akhirnya mual setiap melakukan permainan tersebut. Artinya ada paksaan yang dia alami ya, begitu. Anda menilai seperti apa? Nah, sebetulnya kadang-kadang tanpa sadar orang tua itu memaksakan. Nggak apa-apa memberikan dorongan, memberikan arahan, sesuatu yang baik untuk anak. Tapi juga penting untuk mendengarkan kira-kira pendapat anaknya seperti apa. Suka nggak sih, happy nggak sih jalaninnya. Karena jangan sampai tadi sebelumnya ternyata di masa lalu nggak kecapaian, sekarang jadi obsesi nih buat anaknya mencapai cita-citanya yang dulu. Karena bagaimanapun anak itu bukan mini orang dewasa ataupun anak itu tuh bukan penerus harapan orang tua, tapi dia adalah individu yang sehat, yang punya keinginannya sendiri, yang punya harapannya dan cita-citanya sendiri. Apa dampaknya terhadap anak ketika sang orang tua memaksakan ambisinya sendiri
kepada individu lain yaitu anaknya. Nah, anaknya justru akan jadi tertekan dan merasa tidak pernah didengarkan, tidak bisa jadi dirinya apa adanya. Tentunya saat anak tertekan, tidak percaya diri, dia jadi minder, dia tidak nyaman dengan lingkungannya, itu menjadi paksaan yang setiap hari. Bayangin kita stres aja, mungkin akhirnya nggak nyaman di tubuh kita, akhirnya udah nggak pengen untuk melakukan aktivitas. Di anak pun sebetulnya sama. Bayangkan anak itu terpaksa melakukan kegiatan terus-menerus setiap hari, tapi jangan salah, anak itu baik. Sebetulnya anak itu kepingin mama papanya seneng, itu selalu. Kadang-kadang akhirnya tanpa sadar nih terjadi. Dia pengen ngelihat papa mamanya seneng, yang tadinya dia nggak suka, dia paksain untuk suka. Demi ngelihat orang tuanya happy dan bangga. Oke, bagaimana jika ketika dulu orang tuanya ini katakanlah tidak semampu saat ini dalam kondisi keuangan, ketika dia sudah berkeluarga, ingin memberikan segalanya untuk anaknya. Nah, dampaknya seperti apa jika seperti itu? Nah, ini sering banget terjadi. Dulu papa mamanya tidak berkecukupan seperti sekarang. Anaknya dibeliin banyak mainan, liburan kemanapun, semua baju bagus dipakaikan. Salah nggak? Nggak salah. Tapi orang tua harus tahu kata cukup. Itu yang penting. Anak harus tahu kata cukup. Anak harus tahu kata bosen. Anak harus tahu kata berjuang. Sehingga ada jeda untuk dia termotivasi melakukan sesuatu. Bosan ngapain sih? Menurut penelitian, bosan itu membuat anak lebih kreatif. Mainannya cuma sedikit, dulu saya mainan batu pun bisa kreatif. Nah, sebetulnya itu pun terjadi. Anak dengan mainan sedikit, dia punya kreativitas yang diasah. Ngapain lagi ya dengan mungkin Lego yang ini? Ngapain lagi ya dengan boneka yang ini? Sesimpel itu, anak itu harus tahu kata cukup sehingga dia punya ruang untuk berkembang. Oke, artinya tahu kata cukup, tapi sebaliknya jika sang anak ini sudah diajarkan dengan super hemat dari kecil, tidak diberikan apapun kecuali kalau butuh sekali. Nah, itu yang sebetulnya dunia anak tuh bukan hitam putih, pokoknya harus sulit banget, harus misalnya berkelimpahan banget. Jadi harus ada di tengah-tengah, cukupnya kapan, sehingga oh ya kayaknya ini udah terlalu berlebihan, ada yang ngerem. Itulah guna peran ayah dan ibu, sehingga menyeimbangkan. Dan sebaliknya, pada saat kayak dibuat anak itu sulit banget, jadi dia berjuang keras. Iya, kalau berjuang keras gitu ya, kalau anaknya akhirnya jadi stres dan akhirnya tidak bisa berjuang lagi, itu yang akhirnya bahaya. Oke, kalau kasus bundanya Handaka ini artinya kan clash sama ayahnya, tidak satu suara ya. Kalau kita lihat, sang ibu sudah tahu bahwa anaknya ini tidak senang, tidak into bulu tangkis, tapi sang ayah seperti memaksakan, sampai pada saat dikasih tahu marah. Apa yang harus kita lakukan sebagai ibu yang mengetahui emosional anaknya yang tidak suka terhadap bulu tangkis, olahraga tersebut, tapi menghadapi ayahnya juga yang memaksakan kehendaknya? Nah, sebetulnya menurut saya surat yang tadi tuh sangat bagus dan sangat menyentuh gitu loh. Karena bisa ngelihat dari sisi ibu, berusaha mendengarkan anaknya, berusaha kasih bukti ke ayahnya atau ke suami gitu, kasih bukti, ini loh anaknya sendiri yang bilang. Dan kita bisa mencoba adalah bertahap. Artinya pada saat anaknya nggak jadi bulu tangkis, nggak aktivitas bulu tangkis lagi, tapi aktivitas yang lain, kita bisa lihat tuh anaknya jauh lebih senang. Dan perlu dibedakan ya peran ayah dan peran pelatih. Kalau tadi peran ayah itu kan lebih deket, lebih dengerin, beda sama peran pelatih yang pokoknya ada target, anak jatuh ya udah diberesin, sembuhin, tapi nggak ada nih ruang untuk biarin dia nangis. Itu kan dua hal yang berbeda, peran ayah dan peran pelatih. Oke, bagaimana dengan orang tua yang memiliki luka batin dari masa kecilnya dan menerapkan luka tersebut ke anaknya, padahal dia tahu itu salah, itu tidak baik, berdampak pada dirinya sendiri. Tapi nanti ya dijawab Mbak Herta, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, ayah dan bunda, kita akan jeda. Usai jeda, Kak Yana akan kembali dengan dongengnya bersama adik-adik. Bunda dan adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di studio. Jumpa lagi dengan Kak Yana di program apa? Keren. Oke, Kak Yana
hari ini akan membacakan buku cerita karya Kayana, judulnya ialah Aku Cinta Indonesia, 8 cerita serunya jadi anak Indonesia. Nah, ini penerbitnya adalah Fantastik MNC Gramedia dan ilustratornya adalah Nanmah Art. Kayana akan membacakan satu cerita yang ada di dalam buku ini, judulnya serunya Ikut Lomba 17 Agustus. Sudah siap mendengarkan cerita Kayana? Oke, Kayana mulai ya. Suatu hari akan diadakan lomba untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, biasanya diselenggarakan tanggal berapa? Ayo, ada yang tahu gak? Pintar. Nah, ada satu anak nih bernama Fajar yang sangat bersemangat mengikuti lomba 17 Agustus. Karena tahun lalu ia berhasil meraih juara umum karena menang menjadi juara 1 hampir di semua lomba. Di sini ada gak adik-adik yang pernah ikut lomba 17 Agustus? Semuanya. Ikut lomba apa aja? Ayo, kayaknya mau tahu. Makan kerupuk, balap karung, kelereng, mewarnai. Oke, banyak ya. Nah, masukin banyak ya lomba-lomba 17 Agustus. Nah, ini termasuk Fajar nih. Lomba pertama yang diikuti oleh Fajar, lomba apa? Makan kerupuk. Nah, Fajar yakin jika ia akan menjadi juara 1. Kata Fajar, cuma makan kerupuk gampang katanya nih. Nah, kemudian lomba makan kerupuk pun dimulai. Tapi nih teman-teman, kira-kira Fajar menang atau kalah ya? Iya, ternyata Fajar kalah. Dia hanya menjadi juara ketiga. Fajar pun kecewa nih teman-teman. Akhirnya Fajar pun mengikuti lomba yang kedua. Nih, lomba apa? Yuk kita lihat gambarnya. Lomba balap karung. Nah, Fajar nih yakin lagi ia akan menang di lomba balap karung. Apalagi kalau lihat lawan-lawannya, gampang katanya Fajar. Ia yakin bisa menjadi juara pertama lagi. Fajar pun melompat dengan kencang menggunakan karungnya nih teman-teman. Tapi tiba-tiba ia, coba lihat gambarnya, dia terjatuh. Nah, akhirnya nih teman-temannya yang menjadi peserta balap karung bisa menyusul Fajar ke garis finish. Dan akhirnya Fajar kembali kalah atau menang? Kembali kalah. Nah, melihat Fajar terjatuh, ibu pun nampak panik dan segera menghampiri Fajar. Dan ia mengobati luka Fajar. Tapi Fajar sangat kecewa karena kalah. Tadi lomba apa aja yang kalah? Makan kerupuk sama lomba apa? Balap karung. Nah, apalagi nih kalau dilihat dari lukanya Fajar, ia tidak bisa mengikuti lomba 17 Agustus yang lain nih teman-teman. Akhirnya ibu pun menasehati Fajar, jika yang terpenting Fajar sudah ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan soal kalah ataupun menang. Akhirnya Fajar pun memahami dan mengerti dan kembali ceria lagi. Dan ia akhirnya juga memberikan semangat kepada teman-temannya yang masih mengikuti lomba 17 Agustus. Di Dunia Kita dan Anak, ayah dan bunda yang di studio dan juga di rumah. Kita lanjutkan dialog kita tadi. Mbak Herta, bagaimana dengan orang tua yang memiliki luka batin dan meneruskan luka batin tersebut kepada anaknya? Oke, buat orang tua, kalau mau dikasih warisan ya, warisannya maunya apa? Langsung
ya dijawab ya. Uang lah ya, emas gitu. Jangan luka batin gitu ya. Karena kalau kita bilang warisan itu, kalau di psikologis saya bilangnya adalah wariskanlah adalah memori baik. Bukan trauma, bukan memori buruk, bukan kita ingat orang tua kita tuh orang tua yang galak, yang maksa. Tapi orang tua kita yang lucu gitu, yang fun. Nah, itu yang penting. Jadi kalau ditanya adalah kalau orang tua sadar nih kita punya luka dan mau memperbaiki, semoga kedepannya tidak lagi mewariskan luka lagi ke anak kita. Nah, penting untuk kita sadar. Paling gampang adalah mengambil jeda. Jadi setiap kali kita kesel, kita marah, kita jeda dulu sebelum kita bereaksi. Sehingga itu membantu kita bertanya ke diri kita sendiri, apa sih yang bikin saya sangat kesel? Karena salah satu ciri-ciri orang tua yang punya luka batin adalah bereaksi berlebihan. Kalau anak salah sedikit, marahnya tuh marah luar biasa. Anak salah dikit, silent treatmentnya, ngambeknya bisa berhari-hari. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang tua punya luka batin. Jadi sebaiknya punya jeda pada saat bereaksi dan pastinya memproses diri dulu untuk trauma dan luka batinnya sehingga tidak terwariskan lagi ke anak. Oke, bagaimana cara menyadarkan diri kita sendiri sebagai orang tua bahwa ternyata kita punya luka batin? Bagaimana juga kalau kita sendiri tidak sadar punya luka batin tersebut? Nah, paling gampang adalah saat saya tanya gitu, apa sih yang paling kita ingat pada saat masa kecil? Apakah memori baik atau memori buruk? Dan bagaimana sebetulnya kita pingin jadi orang tua? Seperti apa harapan kita? Nah, dari jawaban-jawaban tadi, kita kok semuanya negatif ya? Kok kita semuanya ngerasa nggak pernah cukup baik? Nah, itu salah satu ciri-ciri punya luka batin. Jadi kita bisa lihat, kita refleksikan selama ini pada saat kita masih kecil seperti apa, sehingga pada saat jadi orang tua, apakah kita mengulang pola yang sama yang dulu kita bahkan benci sama yang dilakukan orang tua kita. Oke, kita juga ajak ya ayah dan bunda yang ada di studio. Langsung saja mau bertanya kepada Mbak Herta, dengan siapa? Baik, terima kasih Kak Ana. Saya Diah dari SD Islam Al-Munir. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah di sekolah SD Islam Al-Munir. Dok, ini mungkin sharing ya, ada kejadian peristiwa ya di sekolah kami. Pada waktu itu di kelas 5, namun untuk sekarang anaknya sudah lulus itu dok. Nah jadi kami menjumpai ada peserta didik yang dia mengalami perubahan dalam kegiatan pembelajaran ya. Yang semula anak tersebut itu periang, kemudian dia juga cukup berprestasi. Nah, tiba-tiba di kelas 5 itu dijumpai anak itu menjadi sangat pendiam, kemudian sangat nampak tidak percaya diri, kemudian tentu ya prestasinya itu menurun. Singkat cerita dia akhirnya bercerita bahwasanya ada satu kondisi di rumahnya dan dia sering melihat dan menyaksikan ketika ada keributan-keributan antara ayah dan ibunya. Bahkan ada satu kejadian yang cukup cukup membuat kami miris karena dia sempat melukai dirinya dengan menggunakan benda tajam. Oke. Gitu. Baik, mungkin langsung saja ya dok. Nah, saya highlight dulu ya, ciri-ciri trauma adalah saat bicara kita nginget memori dan sakitnya tuh masih ada, sedihnya masih ada. Itu terjadi di anak dan di dewasa. Pada saat mungkin ibunya dia ngelihat nih dikunciin, ayah ibunya bertengkar, itu kan buat anak mungkin takut, sedih, marah, mungkin sakit hati. Nah itu yang terus-menerus dia bawa, itu ciri-ciri anak trauma. Sehingga akhirnya apa sih? Dia kan ingin melepaskan rasa sakit itu yang dia nggak tahu. Kadang-kadang dia berusaha melepaskannya dengan apa? Menyakiti diri sendiri atau menghukum dirinya. Kadang anak tuh ngerasa jangan-jangan ini salah saya ya, ibu ayah bertengkar. Itu sering sekali terjadi. Nah, saya apresiasi ibu dia cukup perhatian gitu. Dia tahu, oh anak ini tuh tadinya nggak begini, kok tiba-tiba ada perubahan-perubahan. Nah, penting untuk ibu sebagai kepala sekolah atau sebagai dari pihak sekolah itu memanggil orang tua.
Dan yang pasti adalah di sekolah kita siapkan tempat aman untuk anak itu bercerita, sehingga dia bisa mengekspresikan dan tidak melukai diri sendiri, tapi mengekspresikan dengan cerita ke teman, dengan main ke teman, atau guru-guru juga bisa jadi tempat yang aman untuk dia. Karena bagaimanapun kalau udah melukai diri, sebaiknya memang harus konsultasi profesional untuk tahu nih sebenarnya dari perspektif anaknya dan penanganan secara holistik dan kerjasama antara tenaga kesehatan dan juga sekolah, serta yang paling penting justru pihak orang tua. Oke, Mbak Herta, terhadap orang tuanya juga bagaimana ya caranya supaya orang tua ini sadar, kita sadar bahwa ketika berantem di depan anak ternyata meninggalkan luka sedalam itu sampai akhirnya anaknya depresi, mungkin ya bisa disebutkan. Nah, sebetulnya apakah kayak orang tua itu berantem harusnya seperti apa sih? Orang tua tuh pasti berantem. Kita sebagai dewasa, kita harus memahami, mengedukasi orang tua untuk nggak apa-apa gitu loh berantem, tapi ya taruh misalnya di kamar. Setelah itu kita edukasi anak, ayah ibu perlu waktu nih. Memang ada perselisihan atau apa, nggak apa-apa untuk anak tahu, tapi kita juga memahami untuk memberikan sesuatu yang aman. Ayah berantem apapun sama ibu, ayah itu tetap sayang sama kamu, kamu tetap aman, kamu tetap bisa cerita apapun ke ayah ibu, itu yang penting. Dan yang paling penting adalah jangan menjadikan anak itu kayak wasitnya. Ini nih ibu kamu, nanti sebelah sana bilang lagi, ini nih ayah kamu. Kok jadi anaknya di tengah-tengah? Padahal sebagai orang dewasa kita menjadi tempat yang aman buat anak, bukan anak yang terbalik mengamankan kita. Itu yang paling penting sih. Baik, Mbak Herta, terima kasih ya. Waduh, ini rasanya sulit juga ya untuk orang tua menahan emosi diri sendiri, harus ada regulasi emosi juga bagi orang tua. Untung anaknya nggak bilang ya, itu tuh istri dan suami kamu ya. Baik, terima kasih Mbak Herta sudah hadir di Dunia Kita dan Anak. Terima kasih Ayah dan Bunda sudah hadir di episode kali ini Dunia Kita dan Anak. Jangan lupa tetap saksikan Dunia Kita dan Anak setiap hari Minggu pukul 14.30, karena pekan depan masih ada dunia parenting yang tentu akan kita bahas untuk mendidik anak kita dengan hati. Sampai jumpa. 'Cause we lost it all, nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go